Biografi Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Banten dilahirkan di Desa Tanara, Serang, Banten pada tahun 1230 Hijriah atau 1815 Masehi. Ia meninggal dunia pada tanggal 25 Syawal 1314 Hijriah atau 1897 Masehi dalam usia 84 tahun. Nama lengkapnya adalah Abu Abdul Al-Mu'ti Muhammad Nawawi Ibnu Umar At-Tanari Al-Jawi Al-Bantani. Ia dilahirkan dalam keluarga yang saleh dan memiliki tradisi religius sebagai keturunan dari keluarga raja-raja dan bangsawan Kesultanan Banten. Ayahnya Kiai Haji Umar bin Arabi adalah ulama dan penghulu desa Tanara dan juga pemimpin sebuah masjid di desa yang menjadi cikal bakal berdirinya pesantren milik keluarganya. Dari pesantren inilah ia mengawali pendidikannya. Ibunya bernama Nyai Zubaidah, seorang wanita solehah dan taat beragama. Selain mengandungnya, Nyai Zubaidah tidak pernah berhenti berdoa untuk anak pertamanya itu. Terlahir dari keluarga yang agamis dan dalam lingkungan yang menjadi pusat kesultanan sekaligus pusat penyebaran agama Islam di Banten, memberikan pengaruh positif bagi pertumbuhan intelektualnya. Selanjutnya yaitu ada perkembangan dan kebermanfaatan ulama seperti Syekh Nawawi Al-Bantani sangat signifikan untuk pembangunan keilmuan sosial di Indonesia. Berikut adalah beberapa kontribusi penting. 1. Perkembangan pesantren. Syekh Nawawi berperan besar dalam pengembangan sistem pendidikan pesantren, baik melalui pengajaran langsung maupun karya-karyanya yang menjadi rujukan utama di pesantren hingga saat ini. Pesantren yang beliau warisi dari ayahnya terus berkembang menjadi pusat pendidikan agama yang berpengaruh. 2. Pendidikan dan penulisan kitab. Syekh Nawawi menghasilkan lebih dari 100 karya ilmiah mencakup tafsir Al-Quran, fikih, tasawuf, dan teologi. Karya-karya ini tidak hanya memperkaya khazanah keilmuan Islam, tetapi juga menjadi panduan pendidikan bagi generasi selanjutnya, terutama di lingkungan pesantren. 3. Inspirasi perlawanan terhadap kolonialisme. Pengajaran dan tulisan Syekh Nawawi seringkali menginspirasi semangat perlawanan terhadap kolonialisme, baik secara langsung melalui murid-muridnya yang memimpin pemberontakan seperti dalam peristiwa Cilegon 1888 maupun secara tidak langsung melalui pemikiran anti penjajah. Yang keempat yaitu ada integrasi tradisi Islam Nusantara dengan keilmuan global. Sebagai ulama yang mengayam pendidikan di Timur Tengah, Syekh Nawawi membawa pengaruh global ke dalam tradisi Islam lokal. Ia menjembatani pemikiran klasik dan modern yang terlihat dalam karyanya, yaitu ada tafsir Al-Munir yang menjadi salah satu tafsir terkemuka. Yang kelima ada kontribusi sosial dan politik. Selain pendidikan, pengaruh Syekh Nawawi juga meluas ke bidang sosial politik. Ajarannya tentang keadilan, penentangan terhadap kemungkaran, dan persatuan yang menjadi basis perjuangan umat Islam di Indonesia melawan penjajah dan ketidakadilan sosial. Karya-karya Syekh Nawawi Banten. Dalam bidang tafsir, beliau hanya mengarang satu buah kitab yang beliau namai dengan nama Tafsirul Munir li Ma'alimit Tanzil, atau biasa disebut Marahul Labid li Kasfi Ma'nal Qur'anil Majid. Kitab ini berisikan 2 jilid yang banyak dikagumi oleh ulama Makkah dan ulama Mesir, juga dipakai di berbagai pesantren di Indonesia. Dalam bidang fikih, beliau mengarang kitab Kasifatus Saja, Syarah Safinatun Najah. Ini menjelaskan tentang fikih mazhab Syafi'i dengan ringkas. Juga Kutul Habibil Gharib atau Tausyikhu Ibnu Qasim, Syarah Fathul Qorib. Juga Nihayatul Jan fi Irsadil Mubtadi'in,
Kitab ini menjelaskan tentang mazhab Imam Syafi'i, fikih mazhab Imam Syafi'i. Kitab ini menyarahi kitab Qurratul Ain bi Muhammadiddin. Dalam bidang tauhid, Syekh Nawawi mengarang 2 kitab dan masih banyak lagi, diantaranya 2 kitab yaitu Nurul Dzolam, yaitu kitab tauhid yang menyarahi Nazm Aqidatul Awam, berisikan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Juga Tijanud Daruri. Dalam bidang tasawuf, beliau mengarang beberapa kitab, diantaranya adalah Muraqil Ubudiyah, syarahnya Bidayatul Hidayah, karya Imam Al-Ghazali. Juga ada Nasoihul Ibad, berisikan tentang nasihat keagamaan dan moral. Ada juga Syarah Riyadul Badi'ah, fikih, tasawuf, dan akhlak gitu. Dalam bidang hadis, beliau memiliki kitab dengan nama Tanqihul Qaul. Tanqihul Qaul ini menyarahi kitab Lubabul Hadis. Karya-karya lainnya diantaranya ada Sulamul Munajah, ada Fathul Majid, ada Thimar Al-Yani'ah, dan masih banyak lagi. Karya-karya beliau sangat populer di dunia Islam, khususnya di Indonesia, Malaysia, dan negara-negara dengan tradisi keilmuan pesantren.